Sahabat sehat, coba jawab jujur dalam hati. Kapan terakhir kali Bapak atau Ibu merasakan getaran yang membuat jantung berdegup kencang saat melihat pasangan? Atau jangan-jangan, saat ini ranjang kalian terasa begitu luas dan dingin, padahal tidur bersebelahan. Banyak dari kita yang berpikir, sudah tua, sudah punya cucu, untuk apa lagi memikirkan urusan kamar? Tapi tahukah Bapak dan Ibu, menjadi tua bukan berarti berhenti menjadi manusia yang butuh kasih sayang dan sentuhan. Ada sebuah rahasia besar yang seringkali dilupakan pasangan di usia 50 tahun ke atas. Sebuah rahasia yang bisa mengubah teman tidur kembali menjadi kekasih yang bergairah. Di video ini, saya tidak akan berbicara soal obat kuat atau jamu ajaib. Kita akan bicara soal rasa, soal teknik yang disesuaikan dengan tubuh kita yang sudah tidak mudah lagi. Dan bagaimana membuat istri tersenyum puas, bukan senyum sopan, tapi senyum bahagia yang tulus malam ini juga. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan saya sampaikan bisa menyelamatkan sisa masa tua kalian menjadi momen bulan madu yang kedua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan halo untuk semua sahabat sehat di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Dr. Sinta, teman setia Bapak dan Ibu dalam menikmati masa emas dengan bahagia dan sehat. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kalian semua. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering dianggap tabu, sering dibisikkan malu-malu, atau bahkan sering diabaikan karena merasa sudah bukan waktunya. Padahal, keharmonisan di balik pintu kamar adalah salah satu kunci kesehatan jantung dan kebahagiaan mental kita di masa tua. Tapi sebelum buka semua rahasianya, saya mau minta tolong sedikit nih. Boleh ya, jempol manisnya dipijit dulu tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan obrolan seru kita selanjutnya. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu pengajian dan arisan supaya kita semua bisa menua dengan asik dan harmonis. Dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya. Sudah dipencet? Terima kasih banyak ya. Yuk kita mulai obrolan dari hati ke hatinya. Bapak dan Ibu sayang, mari kita bicara jujur sebagai sesama orang dewasa yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tubuh kita saat ini jelas berbeda dengan saat kita pengantin baru di usia 20-an atau 30-an. Dulu mungkin Bapak seperti saklar lampu, disentuh sedikit langsung menyala, langsung siap tempur. Ibu juga mungkin dulu pelumas alaminya lancar seperti air mengalir. Tapi sekarang di usia 50, 60, atau 70 tahun, hormon kita berubah. Bapak mungkin mengalami apa yang disebut andropause, di mana si adik butuh waktu lebih lama untuk bangun. Ibu sudah melewati menopause, di mana dinding vagina menipis dan mungkin terasa lebih kering. Masalahnya, banyak bapak-bapak yang frustasi karena masih menggunakan standar anak muda untuk tubuh lansia. Bapak merasa gagal kalau tidak bisa langsung keras dalam hitungan detik. Ibu merasa rusak atau tidak menarik lagi karena butuh waktu lama untuk siap. Padahal ini semua alami, sahabat sehat. Ini bukan penyakit, ini fase. Kunci pertama untuk memuaskan istri dan juga suami di usia ini adalah mengubah mindset atau pola pikir. Stop berpikir bahwa hubungan intim itu harus tergesa-gesa, cepat, dan penuh nafsu seperti di film-film. Di usia kita, seksualitas bukan lagi soal performa akrobatik, bukan soal seberapa lama durasinya sampai keringat bercucuran seperti lari maraton. Bukan. Di usia kita, hubungan intim bertransformasi menjadi sebuah koneksi. Ini adalah tentang keintiman rasa. Bagi istri yang sudah menopause, rasa sakit saat berhubungan adalah pembunuh gairah nomor 1. Jadi, wahai para suami, pahamilah bahwa istri Bapak bukan menolak karena tidak cinta, tapi mungkin karena tubuhnya butuh perlakuan berbeda. Kita harus ganti strategi. Dari yang tadinya tergesa-gesa, menjadi perlahan namun berkualitas dan penuh kenikmatan. Kita harus mulai menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Jangan buru-buru ingin gol, tapi nikmatilah operan-operan bolanya. Di bagian selanjutnya saya akan jelaskan kenapa emosi dan suasana hati istri itu jauh lebih penting daripada obat kuat merek apapun yang Bapak beli di pinggir jalan. Nah, ini dia rahasia yang seringkali dilupakan oleh para bapak. Sering dengar curhatan ibu-ibu, bagaimana saya mau melayani Bapak di kasur? Padahal dari pagi dia ngomel terus soal kopi yang kurang manis, atau cucian yang belum beres.
Bapak-bapak, tolong dengar baik-baik ya. Bagi seorang wanita, apalagi yang sudah berumur, pintu menuju gairah seksual itu bukan terletak di antara kedua kakinya, melainkan di dalam pikiran dan hatinya. Ibarat menyalakan kompor arang, wanita itu butuh dikipas pelan-pelan supaya baranya menyala, tidak bisa disiram bensin langsung meledak. Suasana hati atau mood istri adalah segalanya. Seringkali bapak ingin langsung masuk ke inti permainan begitu lampu kamar dimatikan. Padahal bagi ibu, pemanasan atau foreplay itu dimulai bukan 5 menit sebelum tidur, tapi sejak pagi hari saat bapak bangun tidur. Bagaimana caranya bapak menyapa ibu di pagi hari? Apakah dengan senyum dan ucapan terima kasih ma, kopinya enak, atau dengan wajah cemberut? Sentuhan-sentuhan kecil non-seksual sepanjang hari adalah kuncinya. Coba deh pak, saat sedang nonton TV berdua, pegang tangan ibu, elus punggungnya saat dia sedang masak. Puji dia, ibu kok pakai daster ini kelihatan segar ya? Kata-kata sederhana ini bagi wanita adalah afrodisiak atau perangsang alami yang paling ampuh. Wanita di usia 50 tahun ke atas cenderung lebih mementingkan keintiman fisik. Mereka ingin merasa didengar, dimengerti, dan dihargai, bukan hanya dijadikan objek pelampiasan hasrat bapak. Jika seharian bapak bersikap cuek, dingin, atau bahkan kasar, jangan harap malamnya ibu bisa rileks dan menikmati hubungan. Yang ada ibu hanya akan melayani sebagai kewajiban istri yang solehah, tapi hatinya kosong. Dan percaya deh pak, berhubungan dengan batang kayu yang diam saja pasti tidak enak kan? Kita mau istri yang responsif, yang hidup. Maka hidupkanlah hatinya dulu, buat dia merasa dicintai seperti saat pacaran dulu. Bonding emosional inilah yang akan membuat cairan alami ibu keluar, membuat tubuhnya rileks, dan siap menerima bapak dengan tangan terbuka. Sekarang mari kita masuk ke pelajaran biologi sedikit ya sahabat sehat. Jangan malu, belajar mengenal tubuh sendiri dan pasangan itu ibadah, karena tujuannya membahagiakan pasangan halal. Banyak suami yang sudah menikah 30 atau 40 tahun, tapi maaf kata masih buta peta tubuh istrinya sendiri. Seringkali bapak hanya fokus pada lubang vagina, padahal tombol kenikmatan wanita itu tersebar di banyak tempat. Pertama, mari kita kenalan lagi dengan yang namanya G-spot. Dalam istilah medis, ini adalah kumpulan ujung saraf yang sangat sensitif. Letaknya, coba bayangkan jam dinding, kalau ibu tidur terlentang, posisinya ada di dinding atas bagian dalam vagina, sekitar 3-5 cm dari lubang luar. Rasanya agak kasar seperti kulit jeruk atau langit-langit mulut. Tapi ingat pak, letak ini bisa berbeda-beda tiap wanita, dan kadang di usia senja, dinding vagina menipis, sehingga stimulasi di sini harus hati-hati sekali, jangan dikasari. Kedua, dan ini yang paling penting, klitoris. Ini adalah organ kecil yang letaknya di bagian atas pertemuan bibir luar vagina. Bapak tahu, ini adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang diciptakan Tuhan murni untuk kenikmatan. Tidak ada fungsi reproduksi lain. Ujung syaraf di sini ribuan jumlahnya. Banyak istri yang susah mencapai puncak atau orgasme karena suami mengabaikan si kecil ini. Kesalahan fatal suami biasanya adalah langsung melakukan penetrasi tanpa memanjakan klitoris ini atau memanipulasinya terlalu kasar, seperti mengucek baju. Duh pak, sakit. Apalagi pasca menopause. Area ini bisa jadi sangat sensitif dan perih kalau kurang pelumas. Sentuhlah dengan kelembutan luar biasa, seperti bapak menyentuh kelopak bunga mawar yang hampir rontok. Gunakan jari dengan lembut atau lidah, jika bapak dan ibu nyaman dengan itu. Fokuslah di sini dulu sebelum bapak berpikir untuk memasukkan senjata bapak. Bagi banyak wanita lansia, stimulasi di titik ini justru memberikan kepuasan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan penetrasi itu sendiri. Jadi jangan egois ya pak. Luangkan waktu untuk mencari dan memanjakan titik-titik emas ini. Sahabat sehat, saya punya satu angka ajaib buat kalian. 14. Ya, 14 menit. Riset medis dari para dokter ahli menyebutkan bahwa rata-rata wanita, apalagi yang sudah berumur, membutuhkan waktu sekitar 14 menit stimulasi intens untuk bisa benar-benar siap dan mencapai puncak kenikmatan. 14 menit itu waktu yang lama kalau bapak cuma diam saja, tapi waktu yang sebentar kalau dinikmati. Bayangkan kalau bapak main cuma 5 menit langsung selesai. Istri bapak itu ibarat baru nyalakan mesin mobil. Bapak sudah sampai tujuan dan matikan mesin. Istri bapak jadi gantung. Perasaannya tidak enak, badannya pegal semua. Ini yang sering bikin istri malas diajak berhubungan lagi besoknya. Di usia lansia, aliran darah kita tidak sederas dulu.
Darah butuh waktu untuk mengalir ke area vagina ibu supaya basah dan sensitif. Jadi, Bapak harus sabar. Anggaplah ini sebagai seni melukis, bukan lomba lari sprint. Gunakan 14 menit itu untuk eksplorasi seluruh tubuh. Jangan cuma fokus di area bawah. Tubuh istri Bapak itu luas loh petanya. Coba cium lembut di belakang telinganya. Itu area penuh saraf. Turun ke leher, ke bahu, belai lengan bagian dalamnya. Elus paha bagian dalamnya perlahan-lahan. Pijat kakinya. Ibu-ibu lansia sering pegal kakinya kan? Pijatan di kaki bisa jadi foreplay yang luar biasa karena bikin rileks. Nikmati setiap detiknya sambil membisikkan kata-kata sayang. Terima kasih ya Ma, sudah menemani Papa sampai tua begini. Tatap matanya. Kontak mata itu intim sekali. Kalau Bapak terburu-buru, Ibu akan merasa hanya jadi objek. Tapi kalau Bapak pelan-pelan, Ibu akan merasa diperlakukan seperti ratu. Dan ketika seorang ratu merasa dimuliakan, dia akan memberikan pelayanan terbaik untuk rajanya. Jadi, mulai nanti malam, coba pasang jam atau kira-kira saja. Tahan diri Bapak. Manjakan ibu minimal 10-14 menit sebelum masuk ke menu utama. Saya paham banget. Kendala utama kita di usia 50 plus ini seringkali bukan soal nafsu, tapi soal pinggang. Aduh saya, ingin sih gaya macam-macam, tapi encok kumat, lutut bunyi kretek-kretek. Wajar kok sahabat sehat, kita harus realistis. Gaya yang akrobatik seperti di film yang kaki diangkat tinggi-tinggi mungkin sudah tidak aman buat tulang punggung kita. Tapi jangan khawatir, keterbatasan fisik bukan alasan untuk hubungan yang membosankan. Kita bisa modifikasi. Misalnya posisi misionari atau suami di atas, itu klasik. Tapi supaya pinggang ibu tidak sakit, coba ganjal pantat ibu dengan bantal empuk. Ini membantu mengangkat panggul tanpa membebani tulang belakang. Dan bonusnya, penetrasi Bapak bisa menyentuh G-spot dengan lebih tepat tanpa perlu tenaga besar. Atau cobalah posisi miring. Bapak dan Ibu tidur menyamping. Bapak memeluk Ibu dari belakang. Ini posisi paling romantis dan paling aman buat lansia. Tidak ada tekanan di lutut, tidak ada beban di punggung. Tangan Bapak bebas memeluk dan membelai area dada atau klitoris Ibu. Dan bisikan mesra bisa langsung di telinga. Intim, hangat, dan tidak bikin capek. Satu lagi, jangan ragu menggunakan alat bantu. Bukan alat aneh-aneh. Maksud saya adalah pelumas atau lubrikan. Di usia menopause, kekeringan adalah musuh utama. Gesekan tanpa pelumas itu rasanya seperti diamplas, perih, dan bikin lecet. Jangan gengsi pakai pelumas gel yang berbahan dasar air. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda serius, Bapak sayang istri, supaya dia tidak kesakitan. Juga cobalah mandi air hangat bersama sebelum berhubungan. Air hangat melenturkan otot-otot yang kaku, meredakan nyeri sendi, dan membuat tubuh lebih rileks. Jadi, saat diranjang, badan sudah enak, pikiran tenang. Intinya, carilah posisi dan cara yang membuat kedua belah pihak nyaman. Kalau sakit, berhenti, ganti posisi, ketawa bareng, jangan dibawa stres. Sahabat sehat, sampailah kita pada poin yang paling krusial dari semua teknik pijat. Posisi atau sentuhan yang saya sebutkan tadi. Ada satu hal yang menjadi pelengkap semuanya, komunikasi. Saya tahu generasi kita dididik bahwa membicarakan seks itu tabu, pamali, jorok. Akibatnya, banyak pasangan memendam keinginan atau ketidaknyamanan selama puluhan tahun. Istri diam saja menahan sakit karena takut menyinggung suami. Suami diam saja merasa kurang puas karena takut dibilang banyak maunya. Akhirnya dua-duanya menderita dalam diam. Di sisa usia kita ini, buanglah rasa gengsi itu. Bicaralah pada pasangan. Tanyakan, Ma, tadi Papa terlalu kasar nggak? Atau, Ma, Mama sukanya disentuh sebelah mana? Ibu juga sampaikan ke Bapak, Pak, jangan buru-buru ya. Mama butuh dipeluk dulu yang lama. Mengatakan apa yang kita mau bukan berarti kita wanita nakal, tapi kita wanita yang ingin membahagiakan suami dengan cara yang benar. Ingat, kepuasan diranjang bagi lansia adalah perpaduan antara fisik yang nyaman dan hati yang tenang. Jika Bapak mengalami disfungsi ereksi atau sulit mengalami ereksi, bicarakan baik-baik. Jangan minder, konsultasikan ke dokter. Jika ibu merasa gairah menurun drastis, bicarakan juga. Saling dukung, jangan saling menyalahkan. Ah, kamu sih sudah tua, keriput. Jangan begitu. Justru di saat inilah,
kita harus saling memuji. Katakan bahwa keriputnya adalah bukti perjalanan cinta kalian. Jadikan momen diranjang sebagai sarana ibadah dan penguat sistem imun tubuh. Tahukah Bapak Ibu, hubungan intim yang sehat melepaskan hormon endorfin dan oksitosin yang bisa mengurangi rasa sakit di tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, dan mengurangi risiko depresi. Jadi, ini resep awet muda yang paling murah dan menyenangkan. Sahabat sehat, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang kesepian dan hambar itu pilihan. Uban di rambut dan keriput di wajah hanyalah bungkus luar, tapi api cinta di dalam hati tidak boleh padam hanya karena angka usia. Ingatlah, ranjang kalian adalah istana kalian. Hangatkan kembali dengan sentuhan, dengan pujian, dengan kesabaran, dan dengan saling pengertian. Mulai malam ini, cobalah tatap mata pasangan bapak dan ibu. Lihatlah teman hidup yang sudah menemani kalian melewati badai kehidupan. Berikan sentuhan terbaik kalian, bukan karena nafsu semata, tapi sebagai ungkapan terima kasih dan cinta yang mendalam. Saya, Dr. Sinta, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menjadi lansia yang asik, sehat, dan bahagia. Kalau ada pertanyaan atau mau curhat, tulis saja di kolom komentar. Kita ngobrol bareng di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan penuh cinta.